Eskalasi kekerasan aparat warnai aksi demonstrasi di Indonesia. Pelanggaran HAM jadi sorotan tajam. Serangkaian aksi demonstrasi yang melanda berbagai wilayah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir diwarnai oleh dugaan kuat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan. Berbagai laporan dari lembaga hak asasi manusia nasional maupun internasional, serta kesaksian dari para korban dan jurnalis di lapangan mengindikasikan adanya pola penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tindak represif dalam penanganan unjuk rasa. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber kredibel seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Amnesty Internasional Indonesia, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Berikut adalah jabaran pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh aparat selama demonstrasi akhir-akhir ini. Penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tidak proporsional. Ini merupakan bentuk pelanggaran yang paling sering dilaporkan. Aparat keamanan termasuk polisi dan dalam beberapa kasus melibatkan TNI diduga kuat menggunakan kekuatan yang melampaui batas yang diperlukan untuk mengendalikan massa. Bentuk-bentuknya antara lain kekerasan fisik, pemukulan dengan tangan kosong, tendangan, dan penggunaan pentungan atau tameng terhadap demonstran yang tidak melakukan perlawanan atau bahkan saat mereka sudah diamankan. Penembakan gas air mata dan meriam air yang tidak sesuai prosedur. Terdapat banyak laporan mengenai penembakan gas air mata yang diarahkan langsung ke kerumunan massa dalam jarak dekat, bahkan ke area-area yang tidak terkait langsung dengan aksi seperti pemukiman warga, rumah ibadah, dan juga tempat pendidikan. Penggunaan meriam air juga dilaporkan seringkali tidak bertujuan untuk membubarkan massa, melainkan untuk mencederai. Penangkapan sewenang-wenang dan kriminalisasi. Banyak demonstran termasuk mahasiswa, aktivis, dan warga sipil ditangkap tanpa surat perintah yang sah dan tanpa alasan yang jelas mengenai tangkapannya. Kejadian ini biasanya diikuti dengan adegan kekerasan. Para korban tangkapan tersebut kemudian dijerat dengan pasal-pasal kriminalitas untuk membungkam kritik oleh masyarakat. Kemudian penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi di tahanan. Berdasarkan kesaksian dan laporan dari pendamping hukum, menyebutkan bahwa adanya indikasi terjadi kelakuan tidak manusiawi kepada para korban selama di tahanan, seperti pemukulan, intimidasi, dan tidak diberi kebutuhan dasar seperti makan dan minum. Kemudian ada penghalangan akses bantuan hukum. Tim kuasa hukum dari berbagai lembaga melaporkan bahwa sulitnya untuk memberikan dampingan hukum kepada klien mereka, yaitu para korban. Aparat keamanan diduga sengaja menghalang-halangi tim pengacara untuk menemui kliennya. Hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak atas peradilan yang adil atau fair trial. Kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis. Jurnalis yang meliput aksi demonstran juga tidak luput dari tindakan represif aparat. Bentuk pelanggaran yang dialami jurnalis seperti intimidasi verbal, perampasan dan perusakan alat kerja, penghapusan paksa rekaman gambar atau video, hingga kekerasan fisik. Tindakan ini tidak hanya mencederai kebebasan pers, tetapi juga menghalangi hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai peristiwa yang terjadi. Kemudian jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. Puncak dari eskalasi kekerasan ini adalah jatuhnya korban jiwa di kalangan demonstran. Komnas HAM telah melakukan investigasi terhadap beberapa kasus kematian yang diduga kuat akibat tindakan kekerasan oleh aparat. Selain itu, ratusan orang lainnya mengalami luka-luka dari luka ringan hingga luka berat yang memerlukan perawatan medis intensif. Situasi ini telah memicu keprihatinan serius dari berbagai pihak, termasuk Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia serta Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah menyoroti gelombang kekerasan dalam protes di Indonesia dan mendesak adanya investigasi yang tuntas dan transparan. Lembaga-lembaga masyarakat sipil terus menyerukan agar negara dan pemerintah serta institusi penegak hukum untuk menghentikan segala bentuk tindakan represif, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur penanganan unjuk rasa, dan memastikan pertanggungjawaban bagi para pelaku pelanggaran HAM di lapangan. Tentu saja, ada kaitan yang sangat erat dan fundamental pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan selama demonstrasi secara langsung bertentangan dan mencederai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila yang seharusnya menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang berarti seluruh tindakan negara, aparat, termasuk aparatnya, harus mencerminkan dan berpedoman pada kelima silanya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut justru merupakan sebuah kontradiksi. Berikut adalah kaitan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat dalam setiap sila Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah sila yang paling telak dan berlangsung
Ini adalah sila yang paling telak dan langsung dilanggar. Aspek kemanusiaan, tindakan kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi secara brutal mengingkari harkat dan martabat manusia yang harus dijunjung tinggi. Aspek keadilan, penangkapan sewenang-wenang, aspek keadilan, penghalangan, aspek keadilan, penangkapan sewenang-wenang, penghalangan akses bantuan hukum, dan kriminalisasi aktivis adalah cerminan ketidakadilan. Prinsip keadilan menuntut adanya perlakuan yang sama di mata hukum dan proses hukum yang transparan, due process of law, yang dalam banyak kasus tidak terpenuhi. Aspek beradab, penggunaan kekuatan yang berlebihan dan brutal adalah tindakan yang menyelesaikan Aspek beradab, penggunaan kekuatan yang berlebihan dan brutal adalah tindakan yang tidak beradab. Sebuah negara yang beradab menyelesaikan perbedaan pendapat dan kritik dengan cara-cara dialogis dan hukum, bukan dengan kekerasan fisik di jalanan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dan kedaulatan. Demonstrasi adalah salah satu wujud penyampaian aspirasi dan kedaulatan oleh rakyat. Memperangus aksi demonstrasi dengan kekerasan adalah bentuk pengkhianatan terhadap hak rakyat untuk bersuara dan mengawasi jalannya pemerintahan. Hikmat dan kebijaksanaan dan permusyawaratan. Pendekatan respiratif menunjukkan bahwa kegagalan negara untuk menggunakan hikmat dan kebijaksanaan. Alih-alih membuka ruang untuk berdialog dan permusyawaratan dengan rakyat, negara malah menggunakan pendekatan kekuasaan untuk mengabaikan aspirasi rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini adalah sila yang menekankan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Aparat negara seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat ketika mereka justru menjadi pelaku kekerasan terhadap demonstran yang menyuarakan pendapatnya. Fungsi perlindungan ini hilang dan berubah menjadi ancaman. Ini menciptakan ketidakadilan sosial dan mendalam. Keadilan sosial juga menuntut agar semua orang, termasuk aparat, tunduk kepada hukum. Adanya implementasi dan ketidakadaan proses hukum yang tegas bagi aparat yang melakukan pelanggaran HAM mencederai rasa keadilan seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Tindakan kekerasan oleh negara terhadap rakyatnya sendiri dapat merusak tenun persatuan bangsa. Erosi kepercayaan kekerasan aparat menetapkan jurang ketidakpercayaannya yang dalam antara rakyat dengan pemerintah dan institusi negara, khususnya kepolisian dan TNI. Hal ini dapat memerlukan polarisasi, konflik sosial, dan rasa keterasingan dari negara. Ancaman distrigasi alih-alih mempersatukan pendekatan kekerasan justru dapat memecah belah dan menimbulkan sentimen negatif terhadap negara yang dalam jangka panjang dapat mengancam persatuan nasional. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun terlihat tidak langsung, sila ini menjadi landasan moral dan etis bagi sila-sila lainnya. Penghargaan atas kehidupan semua agama yang didiskusi di Indonesia mengajarkan untuk menghargai kehidupan sebagai anugerah Tuhan. Tindakan kekerasan yang menyebabkan luka parah hingga kematian adalah pelanggaran terhadap nilai moral spiritual paling dasar yang dijiwai oleh sila pertama.